Capello perkirakan Juventus akan lolos ke babak gugur Liga Champions. Fabio Capello yakin Juventus akan mencapai babak sistem gugur Liga Champions musim ini setelah menyaksikan undian kemarin. Bianconeri akan menghadapi Manchester City, Benfica, PSV Eindhoven, Stuttgart, Leipzig, Club Brugge, Lille, dan Aston Villa di babak penyisihan grup kompetisi tersebut. Ini bukan hasil imbang yang mudah dengan format baru, dan Bianconeri akan bersemangat untuk tampil mengesankan di setiap pertandingan. Capello telah mengikuti tim baru Juventus musim ini dan telah melihat cukup banyak hal yang menunjukkan bahwa mereka bisa menjalani musim yang bagus. Bianconeri kini diharapkan membuktikan kemampuan mereka di Liga Champions, dan Capello menjagokan mereka untuk mencapai babak sistem gugur. Ia yakin Juve dan Inter Milan merupakan dua klub yang dapat dipercaya oleh para penggemar Italia untuk mewakili Italia dengan baik di kompetisi tersebut. Saya yakin Inter dan Juve akan mencapai babak 16 besar. Namun kita lihat saja apakah Juve akan membuat kemajuan nyata seperti yang mereka lakukan di pertandingan pertama mereka. Ujiannya akan berlangsung pada hari Minggu melawan Roma. Juventus berpotensi menjadi gangguan bagi semua orang. Format Liga Champions yang baru berarti tim manapun bisa tampil mengesankan, dan tim manapun juga bisa mengalami kesulitan. Skuad kami memiliki beberapa pemain bagus, tetapi itu tidak berarti kami harus meremehkan lawan manapun. Kita mulai. Roma setuju untuk merekrut bek Juventus. AS Roma akan merekrut pemain Juventus kedua musim panas ini, dengan Thiago Jallo dalam perjalanan ke klub tersebut. Bek tersebut telah keluar dari rencana Juventus sejak ia bergabung dengan klub pada bulan Januari dan sekarang dapat bergabung dengan Mathias Soule di Roma. Setelah beberapa hari berlatih, Thiago Motta memintanya untuk mencari klub baru, dan ia telah mencarinya sejak saat itu. Roma sempat sepakat untuk merekrut Kevin dan saudari Lens, namun komplikasi selama pemeriksaan medisnya membuat mereka membatalkan kesepakatan itu. Mereka kini mengalihkan perhatian untuk merekrut Jallo, dan Fabrizio Romano melaporkan bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan. Ia mengklaim bek asal Portugal itu akan bergabung dengan Roma dengan status pinjaman dengan opsi mengontraknya seharga 9 juta euro musim panas mendatang. Jallo akan senang dengan transfer ini karena memberinya kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain, yang mungkin tidak mungkin didapatnya di Juventus. Jallo belum cukup bagus bagi kami, tetapi jika dia menyelesaikan transfer ini, ada peluang besar dia akan mendapatkan waktu bermain dan bermain beberapa menit di Roma. Kami punya skuad yang bagus tanpa dia, dan mudah-mudahan pemain tidak berguna lainnya akan mendapat tawaran untuk meninggalkan klub hari ini. Chiesa beri ucapan perpisahan ke Juventus setelah merampungkan transfer ke Liverpool. Federico Chiesa telah pindah ke Liverpool, tetapi ia tidak meninggalkan Juventus tanpa menyampaikan ucapan perpisahan kepada Bianconeri untuk mengklarifikasi keadaan seputar kepergiannya. Juve mengontraknya pada tahun 2020, dan bintang Azuri itu dengan cepat menjadi salah satu pemain terbaik di liga. Setelah memenangkan Euro 2020, ia muncul sebagai salah satu penyerang top di Eropa dan menarik minat beberapa klub. Bianconeri ingin mempertahankannya, dan mereka melakukannya hingga cedera dan penurunan performa mulai memengaruhi karirnya. Mereka kini telah melepasnya ke Liverpool dan akan fokus pada pemain lain di masa depan. Namun, Chiesa tidak ingin pergi tanpa membersihkan namanya dari rumor dan menulis di Instagram. Saat mengucapkan selamat tinggal, saya ingin mengklarifikasi masalah pembaruan. Saya tidak pernah menerima tawaran pembaruan dari Juventus, dan akibatnya, tidak pernah ada permintaan dari saya atau perwakilan saya untuk kenaikan atau penurunan gaji. Saya diberitahu bahwa saya tidak akan menjadi bagian dari proyek bahkan sebelum dimulainya pelatihan dengan tim. Sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda yang terus-menerus. Terima kasih, Juventus. Sampai akhir, Chiesa sekarang harus fokus tampil bagus di Liverpool dan membuktikan bahwa kami seharusnya mempertahankannya. Jika dia gagal di Anfield, yang mungkin saja terjadi, dia akan mengonfirmasi keputusan kami untuk melepasnya. Bremer bereaksi terhadap hasil undian Liga Champions Juventus. Bek Juventus Gleison Bremer bereaksi terhadap hasil undian Liga Champions klub saat Bianconeri kembali ke kompetisi tersebut setelah absen pada edisi musim lalu. Thiago Motta akan memimpin Juve sebagai manajer pertama mereka dalam format kompetisi yang baru diubah. Bianconeri telah ditarik ke dalam grup yang menantang yang mencakup Manchester City, Benfica, PSV Eindhoven, Stuttgart, Leipzig, Club Brugge, Lille, dan Aston Villa.
Ini adalah hasil imbang yang sulit, tetapi Juve tetap menjadi salah satu klub teratas di sepak bola Eropa dan selalu diharapkan untuk menantang trofi. Mereka mencapai final Liga Champions 2 kali selama masa jabatan pertama Max Allegri sebagai manajer. Motta akan berusaha melampaui pencapaian itu dan akhirnya memenangkan persaingan untuk Nyonya Tua. Beberapa pemainnya belum berkompetisi di Liga Champions, dan mereka akan memanfaatkan kesempatan untuk mengukir nama di turnamen musim ini. Gleison Bremer kini telah berbagi pemikirannya tentang undian tersebut saat ia bersiap menghadapi beberapa pemain terbaik di benua itu. Dia mengunggah foto dirinya mengenakan seragam Juventus di Instagram dan memberi judul, "Siap untuk tantangan yang indah ini. Saya tidak sabar. Kami berharap semua pemain kami gembira dengan kesempatan bermain di Liga Champions, yang merupakan kompetisi klub terbaik di dunia." Bernardeschi sebut pemain yang diharapkan bersinar di Juventus di bawah asuhan Motta. Kenan Yildiz adalah pemain yang diyakini Federico Bernardeschi akan paling mengesankan di bawah Thiago Motta. Anak muda itu diberi kaos bernomor punggung 10 khas Juventus, nomor yang biasanya diperuntukkan bagi tokoh-tokoh legendaris di klub tersebut. Ini merupakan indikasi jelas bahwa Juve sangat menghormatinya, dan pemain internasional Turki itu diharapkan berkembang menjadi bintang kelas dunia. Thiago Motta adalah manajer yang ideal untuk Yildiz dan telah menjadikan remaja itu sebagai pemain inti musim ini. Yildiz telah mencatat 2 assist dalam 2 pertandingan Serie A untuk Bianconeri, dan Bernardeschi mengakui bahwa dialah pemain yang diharapkan akan tampil unggul. Setelah mengamati pemain muda itu dengan saksama, Bernardeschi semakin terkesan setiap kali melihatnya di lapangan, yang memberinya keyakinan bahwa Yildiz adalah pemain hebat. Dia berkata kepada La Gazzetta dello Sport, "Yang paling hebat bagi saya adalah Yildiz. Tepat untuk memberinya nomor 10 karena ia punya kelebihan yang selalu membuat perbedaan. Pemain sekelasnya harus dibiarkan bebas." Juve FC mengatakan, "Kita semua tahu bahwa Yildiz adalah pemain bertalenta, dan pemain muda ini dapat dipercaya untuk memberikan penampilan solid bagi kita musim ini dan seterusnya." Efek Thiago Motta, Juventus kini menjadi tontonan yang menyenangkan. Juventus telah lama menjadi salah satu tim tersukses di sepak bola Eropa dan tersukses di sepak bola Italia. Bianconeri seringkali mengutamakan kesuksesan, terkadang dengan mengorbankan permainan sepak bola yang menarik. Selama masa jabatan pertamanya sebagai manajer, Max Allegri memenangkan beberapa trofi, termasuk 5 gelar liga berturut-turut, tetapi hanya sedikit yang membantah bahwa Juve memainkan sepak bola yang sangat menarik selama waktu itu. Bianconeri bukanlah klub yang dipilih sebagian besar pemain jika mereka mencari gaya permainan menyerang. Penggemar mereka juga tidak menuntut banyak dalam hal hiburan, selama tim memenangkan pertandingan dan trofi, mereka merasa puas dan bangga. Klub ini sempat bereksperimen dengan gaya yang lebih menarik di bawah asuhan Maurizio Sarri, tetapi ia hanya bertahan 1 musim. Setelah 1 tahun lagi di bawah asuhan Andrea Pirlo, mereka kembali ke Allegri dan kini telah memulai perjalanan baru, yang bertujuan untuk gaya sepak bola yang lebih dinamis. Thiago Motta, yang menunjukkan gayanya saat bermain di Spezia dan Bologna, membawa pendekatan berani dalam permainan, menandakan bahwa Juve benar-benar memasuki era baru. 3 klub berebut transfer Kostic. Filip Kostic terus mengeksplorasi pilihan-pilihannya saat jendela transfer semakin dekat, dengan pemain sayap Serbia itu tampaknya mendekati akhir waktunya di Juventus. Dia adalah salah satu pemain yang tidak dianggap Thiago Motta sebagai bagian dari rencananya dan telah disarankan untuk pergi jika dia ingin mendapat waktu bermain reguler. Kostic saat ini sedang memulihkan diri dari cedera yang dialaminya di Euro 2024, dan kecil harapan bahwa ia akan mendapat kesempatan bermain jika ia tetap di klub. Sementara klub-klub di seluruh Eropa telah menunjukkan minat padanya, ia juga menarik perhatian dari Arab Saudi. Sebuah laporan di Tutto Juve mengklaim bahwa 2 klub Liga Primer Southampton dan Crystal Palace sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran untuk jasanya. Selain itu, klub Liga Pro Saudi Al Ahly telah menyatakan minatnya, sehingga Kostic harus memutuskan apakah akan tetap di Eropa atau mempertimbangkan untuk pindah ke Timur Tengah. Kostic tetap merupakan pemain bagus, meskipun ia telah diperintahkan meninggalkan Stadion Allianz. Dia pergi karena dia tidak cocok dengan gaya permainan kami, dan itu tidak ada hubungannya dengan kemampuannya.
Klub kecil manapun akan mendapat keuntungan dengan memiliki dia di skuad mereka, jadi kami berharap dia bergabung dengan klub baru musim panas ini. Juventus temukan alternatif jika kesepakatan Sancho gagal. Juventus tetap ingin merekrut Jadon Sancho di jendela transfer ini, tetapi Bianconeri juga menyadari bahwa mereka mungkin gagal dalam mengejar pemain Inggris tersebut. Manchester United telah mengadakan pembicaraan dengan mereka dan terbuka untuk kesepakatan pinjaman, tetapi gajinya menjadi tantangan bagi Juve. Sinyonya tua berharap United akan setuju untuk membagi gaji dengan cara yang menguntungkan mereka, jika tidak, mereka akan meninggalkan negosiasi. Jika itu terjadi, Juve sudah memiliki target alternatif. Menurut laporan di Tutto Mercato Web, Bianconeri tertarik untuk merekrut Amin Adli dari Bayer Leverkusen. Pemain Maroko tersebut adalah salah satu penyerang muda terbaik di sepak bola Eropa dan memainkan peran penting dalam memecahkan rekor Leverkusen musim lalu. Dia akan senang bergabung dengan klub besar seperti Juve, dan reputasi Thiago Motta dalam memainkan sepak bola menyerang yang menarik akan menarik bagi pemain berusia 24 tahun itu. Adli merupakan talenta papan atas yang bersinar di Jerman musim lalu dan ia merupakan alternatif hebat bagi Sancho, tetapi ia kemungkinan akan membutuhkan biaya lebih besar dan Leverkusen tidak akan berminat meminjamkannya. Merekrut Sancho tetap menjadi pilihan terbaik kami dan mudah-mudahan, kami dapat merealisasikan transfer pemain sayap itu. Federico Chiesa meninggalkan Juventus dan bergabung dengan Liverpool. Akhirnya berakhir, Federico Chiesa bukan lagi pemain Juventus setelah menandatangani kontrak dengan Liverpool seperti dilansir Gianluca Di Marzio. Pemain berusia 26 tahun itu telah menyelesaikan semua pemeriksaan medis dan menyetujui persyaratan yang ditawarkan oleh The Reds dan dia tersedia untuk bermain untuk mereka akhir pekan ini di Liga Premier. Liverpool akan membayar sekitar 12 juta pound yang mungkin menjadi salah satu tawaran menarik di musim panas, meskipun catatan cederanya berarti ada risiko bagi klub barunya. Sangat menyedihkan bahwa hal ini telah terjadi tetapi mungkin ini adalah langkah terbaik bagi semua orang yang terlibat dan meskipun biaya transfernya mengecewakan, setidaknya klub mendapatkan gajinya yang besar dari pembukuan mereka. Chiesa diperkirakan akan menjadi pemain jangka panjang bagi Juve tetapi cedera dan penampilan yang tidak konsisten telah menghambat waktunya di Turin dan hanya masalah waktu sebelum klub merasa cukup dan memilih untuk melepasnya. Kami mendoakan Chiesa agar beruntung dalam perjalanan barunya dan berharap ia menemukan bentuk yang kita semua tahu dimilikinya. Ikon masa depan Serie A ada di Juventus. Juventus, salah satu klub sepak bola ternama di Italia, terus membina dan mengembangkan bakat-bakat muda, memastikan masa depan yang cerah bagi klub dan sepak bola Italia. Musim 2023-24 khususnya menjadi musim yang penting karena munculnya sejumlah pemain muda yang telah menorehkan prestasi di tim utama. Para bintang yang sedang naik daun ini bukan hanya merupakan masa depan Juventus, tetapi juga pemain-pemain kunci yang patut diperhatikan di Serie A. Berikut ini adalah beberapa bakat paling menjanjikan dari Juventus musim ini. Andrea Cambiaso telah menjadi salah satu pemain yang menonjol bagi Juventus musim ini. Setelah menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman di Bologna, bek kiri berusia 24 tahun ini telah menyatu dengan mulus ke dalam tim utama. Cambiaso melakoni debutnya bersama Juventus pada pertandingan pembuka musim melawan Udinese dan sejak saat itu telah menjadi pemain yang andal dan serba bisa, yang mampu memberikan kontribusi baik secara defensif maupun ofensif. 6 assist dan 3 golnya dalam 39 penampilan merupakan bukti pengaruhnya yang semakin besar terhadap tim. Pemain baru lainnya di Juventus musim ini adalah Timothy Weah, yang bergabung dengan klub dari Lille. Pemain internasional Amerika tersebut telah menjadi aset serba bisa bagi tim, yang mampu bermain di berbagai posisi di lini tengah dan penyerang. Gol pertama Weah untuk Juventus, tendangan jarak jauh yang memukau di Coppa Italia melawan Salernitana, menunjukkan potensinya untuk menjadi pemain kunci bagi Bianconeri. 35 penampilannya di semua kompetisi menyoroti pentingnya dirinya bagi skuad. Kenan Yildiz adalah salah satu talenta muda paling cemerlang yang muncul dari Akademi Muda Juventus musim ini. Pemain depan Turki berusia 19 tahun ini melakukan debutnya di tim utama dalam pertandingan pembuka melawan Udinese dan dengan cepat menjadi favorit penggemar. Kemampuan Yildiz untuk mencetak gol-gol penting, termasuk gol yang mengesankan melawan Frosinone, telah membuatnya tampil 32 kali dan mencetak 4 gol musim ini. Penampilannya juga membuatnya dipanggil ke tim nasional Turki, yang semakin memperkuat reputasinya sebagai bintang yang sedang naik daun.
Kepergian Kostic terhenti karena Fiorentina mempertanyakan keinginan sang pemain. Pemain buangan Juventus Filip Kostic nampaknya akan segera menandatangani kontrak dengan Fiorentina, tetapi kepindahan itu kini terhenti. Pemain sayap tersebut adalah satu dari beberapa profil yang dianggap tidak cocok dengan rencana Thiago Motta dan karenanya dikeluarkan dari rencana pelatih dan diminta mencari akomodasi baru. Dalam beberapa hari terakhir, Fiorentina muncul sebagai tujuan konkret bagi pemain Serbia tersebut. Kedua klub telah berjabat tangan 2 kali musim panas ini, dengan Moise Kean pergi ke Tuscany, dan Nico Gonzalez menuju ke arah yang berlawanan. Laporan kemarin dari Italia menunjukkan bahwa Kostic hampir bergabung dengan tim Rafael Palladino setelah memberikan lampu hijau untuk operasi tersebut. Namun, Tuttosport melalui Il Bianconero menggambarkan gambaran yang jauh lebih suram pagi ini. Surat kabar yang berkantor pusat di Turin itu mengklaim bahwa transfer tersebut telah menemui hambatan, sementara kedua belah pihak saling menunjuk angka satu sama lain. Fiorentina dikabarkan memiliki keraguan atas keinginan pemain tersebut untuk bergabung dengan mereka, sebuah tuduhan yang dibantah oleh agen pemain Serbia itu. Perwakilan pemain sayap itu menegaskan bahwa dia akan senang bermain sepak bola di Artemio Franchi musim depan, tetapi mempermasalahkan formula transfer. Sementara Viola berharap dapat merekrutnya dengan status pinjaman dengan opsi pembelian, Kostic lebih memilih transfer permanen, karena ia tidak ingin masa depannya juga tidak menentu pada musim panas mendatang. Oleh karena itu, sumber tersebut meyakini kesepakatan itu masih dapat diselamatkan, mungkin dengan menambahkan kewajiban membeli di akhir musim. Di sisi lain, potensi kembalinya Arthur Melo ke Fiorentina tampaknya memudar, karena klub Tuscany tidak lagi tertarik pada gelandang Brasil tersebut. Identik dengan kesuksesan, Juventus adalah pemenang abadi sepak bola. Beberapa nama olahraga identik dengan kesuksesan. Salah satunya adalah Juventus. Sejak didirikan sebagai sport klub Juventus pada tahun 1897, klub ini telah menjadi bagian dari budaya Turin, Italia, dan dunia sepak bola secara keseluruhan. Semua orang tahu namanya, dan penggemar sepak bola di mana-mana memuja dan mengagumi klub ini. Klub yang biasa disebut Nyonya Tua, juga dijuluki Juve, dari Serie A ini telah memenangkan gelar juara Italia yang didambakan lebih banyak daripada klub lain manapun 36 kali, sementara rival terdekat mereka AC Milan dan Inter Milan tertinggal dengan masing-masing 20 dan 19 gelar. Ditambah dengan 2 kemenangan Piala Eropa dan 2 mahkota Liga Champions tambahan, Anda akan mengerti apa yang saya maksud dengan pemenang abadi, dan itu sebelum semua trofi lain yang menghiasi lemari perak klub mereka. Mereka memiliki beberapa kesuksesan fenomenal di baliknya. Jadi, apa yang membuat tradisi kesuksesan Juve ini terus berlanjut, bagaimana sejarah yang gemilang ini terus berlanjut selama bertahun-tahun, terutama dalam kompetisi yang panas seperti Serie A, dan di antara para pemain elit, tim-tim terbaik dari seluruh benua di Liga Champions. Begini saja, dalam hal tips taruhan sepak bola, hanya sedikit yang akan menyarankan Anda untuk bertaruh pada Juventus, mengingat reputasi mereka yang kuat dan kualitas sepak bola mereka. Di jajaran sepak bola global saat ini, kesuksesan Juventus bahkan lebih mengesankan, karena pasar-pasar baru bermunculan dan pilihan pemain terbuka di seluruh dunia. Bahkan dengan pasar sepak bola baru tersebut, dari Major League Soccer di AS dan Kanada, hingga Liga Saudi baru yang memikat dengan uang, tim seperti Juventus masih memiliki daya tarik romantis yang tidak dapat dinilai dengan harga yang sebenarnya. Pelatih kepala saat ini, Thiago Motta, memiliki, seperti banyak pendahulunya yang berprestasi, banyak harapan di pundaknya, dengan para pendukung Juve mengharapkan dan menuntut kesuksesan, seperti yang telah menjadi standar mereka. Jadi, apakah Juventus akan terus menjadi pemenang? Vlahovic menginspirasi kemenangan kedua Juventus musim ini. Juventus mengamankan kemenangan 3-0 melawan Verona malam ini, saat Bianconeri terus tampil mengesankan di bawah asuhan Thiago Motta. Juventus mengawali pertandingan dengan baik, seperti yang mereka lakukan pada pertandingan sebelumnya melawan Como, menunjukkan kontras yang mencolok dari apa yang kita lihat di bawah asuhan Max Allegri. Motta jelas telah memenangkan hati para pemain ini, dan ini terlihat di lapangan. Mereka mengumpan bola dengan cepat dan bersemangat untuk maju saat menguasai bola. Permainan menekan dengan intensitas tinggi menjadi kunci, yang menghasilkan gol pertama Dusan Vlahovic. Juve kembali menguasai bola di wilayah pertahanan Verona, yang memungkinkan penyerang Serbia itu mencetak gol.
Bianconeri telah menjadi tim penekan yang efektif, dan tidak butuh waktu lama sebelum pemain debutan Nicolas Savona menambahkan gol kedua. Inilah tim Juve impian kami, mungkin sebagian besar penggemar Bianconeri berpikir saat kedua tim memasuki babak kedua. Juve terus menekan